Okey, hari ini kita nak tengok bab yang pertama. Bab yang pertama iaitu pengenalan kepada mobile computing. Jadi seperti mana yang kita tahu, mobile computing ataupun uh, komputasi yang bergerak ni memiliki beberapa penerangan ataupun penjelasan. Salah satu daripadanya merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga dapat berkomunikasi dengan menggunakan internet ataupun jaringan tanpa menggunakan kabel dan mudah dibawa atau berpindah tempat. Jadi kita lihat satu-satu apa itu mobile atau apa itu computing lah. Ada beberapa definisi. Definisi ni nanti masuk dalam final exam lah. Jadi kamu kena tengok balik definisi. Okay. Yang pertamanya, mobile computing merupakan paradigma baru lah. Paradigma baru daripada teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun pengguna melakukan perpindahan lah. Okay. Komunikasi yang paling penting adalah komunikasi lah. Dia dapat berkomunikasi antara user ataupun pengguna. Yang kedua merupakan kemajuan teknologi komputer, sering disebut sebagai mobile komputer lah, ataupun portable komputer yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel. Okay, sekarang ni tanpa kabel ataupun dipanggil sebagai near kabel, tanpa kabel. Kalau ada soalan boleh tanya. Ke kamu nak bahasa Inggeris? Ke bahasa Melayu? Bahasa Inggeris? Mana satu ni? Janganlah menjerit. Saya bukanlah pekak. Saya ada ni. Ada cakap elok-elok je. Okay, if you want to mix the language, the deliverable of the lecture, okay, I can give you both lah. Okay, and then number 3 is merupakan sekumpulan hardware, is a group of hardware and data, okay, that can be applied in the mobile. Okay, and then lastly, number 4 is it is a distributed system, whereby the node can have different connection between the network, between the networking ataupun jaringan. Okay, dan mobile computing ni, it is not the same with the wireless computing. Dia tak sama dengan wireless computing. Okay, and then untuk pengenalan ni, untuk konten ni, kita ada evolution of computing. Is about the historical of history of computer, and then meaning of mobile computing. Okay, we learn about the aspek penting dalam mobile computing. Nanti kita akan tengok lah. Lepas tu kita akan tengok juga wireless communication. Okay, dan aplikasi-aplikasi mobile yang kita boleh gunakan. Kemudian kita ada mobile computing devices, and then kita ada juga limitation ataupun kekangan kepada mobile computing dan mobile technology war. Basically when you talk about the war, apabila bercakap tentang peperangan teknologi ni, dia melibatkan tentang company-company besar. Seperti mana yang kamu sedia maklum bahawa Huawei telah di ban di Amerika Syarikat lah. Selain daripada itu, Huawei juga menggunakan dia punya mobile operating system yang dinamakan sebagai Harmony OS. Jadi kata kunci yang paling penting kat sini adalah untuk mobile computing akan sentiasa berkembang dan berubah mengikut kepada keperluan. Okay. Ini adalah sejarah ataupun evolusi yang berkaitan tentang komputer. Yang pertama, kalau kita lihat, dia bermula daripada centralized. Centralized maksudnya dia tertumpu kepada
satu-satu pusat saja. Contohnya kalau kita ada kat USI ni, dia punya pusat dia adalah dekat mana? Pusat dia kat bangunan Chancellery lah. Okey, kemudian dalam tahun 1990-an dia dah diubah kepada distributed. Distributed ni lebih teragih lah. Okay, maksudnya contohnya setiap fakulti dia ada dia punya management dia sendiri lah. And then for this one we call it as a client server distributed technology in the 1990s lah. And then in the late 2000 we have been introduced with the internet, okay, www technologies. Ini dalam tahun 1999 awal tahun 2000 lah. Kemudian kita ada mobile. Mobile ni late to 2010 basically for transported technology anywhere, anytime and any user lah. Lebih kepada mobile lah. Okay, lebih kepada portable lah. Kemudian dalam tahun 2020 dalam tahun terkini ni kita lebih tertumpu kepada embedded ataupun dipanggil sebagai pervasive ubiquitous computing, which means that every single data that we store is basically stored in the cloud. For example, if you have the pictures of yourself, you can store in the cloud. Either you use the Google Drive, Google Photo, and so on. Okay, this one is a mainframe computer. Nanti kamu tengok dia punya videos dia. Boleh dengar ke suara dia? Okay, Alif baru masuk Alif. Sekejap Ya. Okey. Lain kali maklumkan saya dekat ni dekat dekat WhatsApp, dekat grup ke? Okey. Tak apalah, yang ni nanti saya terangkan kat kamu lah. Okey, video ni kita nak mengenal mainframe, kita nak mengenal pasti jenis-jenis lah. Kalau kita lihat kat sini, ia merupakan high performance computer lah, made for the volume. Maksudnya data-data yang disimpan tu adalah data yang data private ataupun data confidential, dan dia memerlukan high volume. High volume ni maksudnya dia punya storage dia tinggi lah. Okey, seterusnya kalau mainframe ni kita akan gunakan dia untuk apa? Kita akan gunakan dia untuk kita nak collect data-data, contohnya data-data cuaca, data-data banjir, data-data dan sebagainya lah. Data-data yang penting lah, yang digunakan untuk scientific purpose. Okay, kemudian kalau kamu lihat kat sini, ini merupakan superkomputer. Superkomputer ni yang mana dia mengawal roket launching system lah, yang mana digunakan untuk scientific. Okay. Okay, jadi dia ada server yang banyak ni digunakan untuk apa? Contohnya kalau kamu ada Facebook, Facebook dia gunakan equipment dan multiprocessor lah untuk simpan data-data ataupun data profiling. Contohnya untuk Facebook, dia boleh kelaskan kamu punya data mengikut umur ataupun mengikut pendapatan lah. Kalau misal kata kamu 18 tahun ke atas, kamu bekerja
sebagai apa, contohnya sebagai technician dan sebagainya, dia boleh kelaskan. Jadi ini memerlukan peralatan ataupun equipment yang yang berkelajuan tinggi. Contoh kat sini kita ada IBM, IBM server lah. Okay, terminal pula kita ada dua, satu yang dipanggil sebagai dumb terminal ataupun terminal yang terminal bodoh dumb, ataupun yang kedua dipanggil sebagai intelligent terminal lah, ataupun terminal yang pandai. Ada dua pengkelasan terminal. Di dalam terminal ni dia tak ada CPU lah, dia hanya gunakan mainframe system tu sebagai dia punya processing power lah. Okay. Okay, contoh dalam terminal ni dia cuma ada keyboard dengan mouse sajalah, dia punya processor dia digunakan mainframe lah. Contohnya kalau kamu pergi kepada pada banking system, kamu pergi kat kaunter tu dia cuma ada dalam terminal lah, maksudnya dia akan ada monitor dengan keyboard sajalah. Okay, dengan mouse. Yang lain semua dia gunakan mainframe lah. Ini dia panggil sebagai intelligent terminal lah. Contohnya macam kamu punya laptop, kamu punya desktop dan sebagainya. Okay, so far ada soalan ke setakat ni? Boleh ke? Okay. Seterusnya kita tengok distributed computing lah. Okay. Yang ini merupakan yang saya dah terangkan tadi. Distributed computing ni merupakan komputer yang kita susun dia dalam rangkaian. Yang mana kalau kita tengok distributed computing ni ataupun kita panggil sebagai distributed processing ataupun distributed processing. Okay. Adalah untuk ada salah satu teknik yang kita nak gabungkan multiple computer server. Ini multiple computer, kita nak gabungkan dia into a network, kepada network processing kepada rangkaian ataupun network, kita panggil sebagai network, kepada dipanggil sebagai cluster. We try to make it as a cluster. Okay. Kemudian the other objective is to share data and to coordinate the processing power. Maksudnya kat sini dia boleh jimat sikit lah. Okay. Okay, seterusnya kalau cloud computing pula. Okay, untuk yang cloud computing nanti kamu boleh tengok dekat YouTube lah. Okay. Ni dia kata kalau sekata ada meteor datang daripada langit, tiba-tiba dia rosakkan rumah kita ataupun rumah yang ada laptop, maksudnya data tu akan hilang lah. Tapi dengan adanya cloud computing, okay, kalau apa-apa berlaku, contohnya kalau banjir yang baru-baru ni berlaku, kita simpan dia dekat cloud, maksudnya kita boleh ambil balik lah.
nanti kamu tengoklah untuk cloud computing ni, maksudnya apa-apa saja data-data kalau kita simpan dekat cloud, dia akan lebih selamat lah. Okay, kalau kita tengok kat sini dia adalah kalau ikut volume kalau macam dulu dia mainframe ni besar lah. Dia daripada segi dia punya ruang storan ni memang perlukan bilik yang besar. Kemudian kita beralih kepada mini komputer, workstation, personal computer, laptop, smartphone, and then kita ada sekarang ni 2020 and above kita ada nano, bukan milimeter lagi, kita ada nano scale sensor. Maksudnya kita ada makin lama makin kecil device. Dan sekarang ni pun kita, kalau kita lihat dekat Facebook, dia gunakan metaverse. Metaverse ni maksudnya environment yang berasaskan kepada visual. Okay. Okay, yang ni natural evolution of computing. Kita ada daripada single user kepada mobile computing lah. Yang ni adalah freedom of collocation. Maksudnya kat sini daripada single user kita akan beralih kepada mobile computing. Dia melalui beberapa fasa kat sini. Okay, kemudian kalau kita tanya apakah itu mobile computing ataupun mobile computer, yang ni saya dah terangkan tadi. Okay, fungsi dia adalah untuk ni lah, berkemampuan untuk melayan email, kita ada SMS, kita ada WhatsApp, okay, dan kita boleh explore internet ni. Okay, basically technology that allows transmission of data, voices and videos via the computer or any other devices, wireless devices that have been interconnected physically with the physical link. And then mobile computing is an umbrella term used to describe the technology that enable people to access network services anywhere, anytime and any place. Dan kalau kita lihat mobile computing ni adalah sebagai terminologi yang agak umum lah kalau kita nak describekan ataupun kalau kita nak terangkan kepada penggunaan teknologi. Sebab sekarang ni mobile computing sekarang ni daripada IR 4.0 kita dah beralih kepada IR 5.0. Okay, seterusnya kita ada beberapa pengembangan aplikasi mobile computing ni. Nanti kita akan tengok satu-satu. Okay, yang ni adalah penjelasan lanjut apa itu mobile computing. Mobile voice communication is widely established throughout the world. Yang ni yang saya dah terangkan tadi, dia merupakan teknologi yang sedang berkembang sekarang ni. Yang mana sekarang ni kalau kita lihat every year a lots of competitors. For example, we have giant company like Samsung, like iPhone, Apple produces a lots of models, handphone models to compete each other. And then extension of this technology is ability to send and receive data across the cellular network. This is the principle of mobile computing. Okay, and then mobile data communication has become very important, sangat penting, dan dia adalah yang sangat cepat berkembang. Okay, kalau macam dulu kalau kita nak gunakan kita hanya ada 2 gig RAM saja. Lepas tu berkembang kepada 4 gig, berkembang kepada 8, berkembang kepada 12, berkembang kepada 16 dan seterusnya. Okay, what is mobile? Kalau kita lihat mobile tu adalah yang menerangkan tentang computing task without being physically connected to network. Okay, for example, kita ada mobile devices yang tidak tertumpu ataupun tidak restrictkan kepada desktop sajalah. Tapi sekarang ni kita ada tablet, okay? Contoh lain kita ada tablet, apa lagi, kita ada iPad dan sebagainya lah.
Okay, dan kemudian adalah mobile computer does not necessarily require wireless communication lah. Okay, sebab sekarang ni kalau kita lihat untuk tablet ataupun iPad ni dia boleh ada SIM card lah. And then it may not require communication between devices at all. Dia boleh jadi standalone. Yang ni maksudnya no require communication between devices ni maksudnya dia adalah standalone. Okay, setakat ni ada soalan ke? Boleh ke? Okay, kemudian kita ada aspek of mobility lah, aspek-aspek penting yang kita dapat lihat dalam mobile computing lah. Yang antaranya adalah user mobility, bagaimana user tu nak bergerak antara satu lokasi ke lokasi lain lah. Jadi mobile computing atau komputasi bergerak memiliki beberapa kelebihan lah. Di antaranya adalah merupakan dia dapat kita communicate anytime, anywhere with anyone lah. Maksudnya sekarang ni kalau kita ada WhatsApp, kita boleh communicate dengan kawan-kawan kita lah. Ataupun kita boleh video call, kita boleh gunakan Google Meet dan sebagainya lah. Maksudnya daripada segi mobility tu, dia tak terhad kepada geographical location and then can be different network. Contohnya kalau kamu gunakan Celcom, kawan kamu yang gunakan Maxis boleh call antara satu sama lain lah. Then between different communication devices, ni contohnya kalau kita gunakan Android dan juga iOS lah. Okay, iOS maksudnya kat sini kita boleh communicate. Okay, communicate dua hala lah. And then between different application application ni kalau kita lihat kita boleh gunakan Google Meet, Gmeet, kita boleh gunakan apa lagi? Selain daripada itu, Webex lagi. Apa lagi yang ada? Skype, banyaklah. Okay, Zoom. Okay. Kemudian device portability, maksudnya device can be connected anytime, anywhere to the network lah. Maksudnya dengan ada Wi-Fi connection, kita boleh connected into device lah. And then between different geographical location and then between different networks lah. Okay, ini daripada segi portability. Yang pertama adalah daripada segi user mobility lah. Kemudian kalau kita tanya kenapa mobile computing, kenapa kita tak ambil sebagai computing saja, yang pertamanya adalah untuk enable anywhere, anytime connectivity lah. Connectivity ni maksudnya kita kalau kita gunakan kabel contohnya kalau kita ada kita punya desktop yang disambungkan kepada network secara kabel kita tak akan dapat bebas bergerak lah. Yang keduanya adalah bring computer communication to areas without a pre-existing infrastructure lah. Maksudnya kalau kita tak ada infrastructure, contohnya kalau kita pergi dekat mana, dekat satu taman perumahan yang baru, kat situ tak ada lagi unified ataupun tak ada lagi streaming lah. Jadi kalau tak ada infrastructure yang tu, kita juga boleh gunakan kita punya mobile data untuk kita buat communication Okay, yang seterusnya enable mobility. Yang ni saya dah terangkan tadi. Dia kita boleh bergerak, bebas bergerak ke mana saja yang kita suka. Okay, selain daripada itu, kita juga boleh excited new research area. Sekarang ni kita ada metaverse, kita ada virtual reality, kita ada augmented reality dan sebagainya. Okay, nanti kita akan tengok teknologi-teknologi yang lain seperti Bluetooth, kita ada kita ada mobile IP, kita akan tengok daripada chapter-chapter yang berikutnya. Okay, untuk existing cellular network architecture yang baru-baru ni kalau kita lihat 3G telah dipadamkan daripada ni
Kita kita punya ni sekarang ni ada 2G dengan 4G saja. Kenapa dipadamkan 3G ni? Ada siapa tahu tak? Okay, kenapa dipadamkan 3G ni? Sebab kita akan beralih kepada teknologi 4G dengan 5G lah. Kalau macam dekat Korea, dia bangunkan teknologi 6G. Jadi, mobile telephone took off with the introduction of cellular technology, which allowed the efficiencies of the frequencies, enabling the connection of large number of users. Okay, sekarang ni kalau kita tengok bila nak hari raya dia akan jam sikit. Bila kita banyak sangat bagi festival punya wishes, dia akan jam sikit lah. During the 80s, 1980, analog technology was being used. Dalam tahun 1980-an kita gunakan analog bukan digital. Tapi dalam tahun 1990-an dah beralih kepada digital cellular technology lah. Seingat saya kalau macam TV3 dulu dalam tahun 1994 dia dah start gunakan digital teknologi lah. Okey. Bandingkan RTM dan sebelumnya lah. Okay, ni more advances. Ini adalah teknologi-teknologi yang dapat kita gunakan pada masa sekarang dan pada masa hadapan lah. Contohnya more computing power in smaller devices. Contohnya sekarang ni kita ada apa lagi selain daripada tab. Kita ada tablet mini dan sebagainya. Maksudnya kita akan gunakan mini size lah. Sekarang ni kalau kita tengok telefon pun makin lama makin kecil lah. Okay, and then yang ciri yang seterusnya adalah flat lightweight display with low power consumption. Sebab sekarang ni yang paling kritikal adalah bauxite. Bauxite adalah paling kritikal. Jadi oleh kerana bauxite adalah kritikal, jadi dia punya size laptop atau size kita punya telefon, smartphone tu makin lama makin kecil lah. Kalau yang nak besar pun ada juga, tapi ikut pilihan masing-masing. Okay, kemudian kita ada new user interfaces. Okay, user kita dia panggil kat sini UI UX lah. User interface dia panggil user experience lah. UI UX. Lepas tu kita kena ada more bandwidth. Bandwidth ni maksudnya kita kena ada kelajuan internet yang laju lah. Sekarang ni kita ada 1 GB. Kita boleh langgan sampai 1 GB. Okay, guna Maxis ke apa ke. Kalau macam Unify kita ada 800 MB dan sebagainya lah. Okay, and then kita ada multiple wireless technologies. Sekarang ni kita dah ada teknologi yang dipanggil sebagai Wi-Fi 6. Wi-Fi 6. Okay, nanti kita akan tengoklah teknologi tersebut. Lepas tu, today many people use mobile computing for different purpose lah. Okay, yang pertamanya kalau kita tengok untuk study lah. Yang kedua untuk apa? Business. Okay, lagi? Untuk apa lagi? Yang ketiga untuk apa? Science. Okay, ataupun research lah. Okay, lagi? Okay, banyak lah. Today we have so many purposes, so many objectives. Okay, mobile computing today we have Meivu, and then this one is for the glasses. And then we have Android, we have iPhone, iPad, and then portable projectors. Even now we have portable screen and so on. We have more on the portable and mobility technology nowadays. Okay, so the distributed computing is basically akan membentuk new form of computing. Okay, kita ada wireless, nanti kita akan tengoklah nomadic computing, mobile computing, ubiquitous computing and so on. Okay, nanti kamu tengok video ni.
Okay, this one is the nomadic mobile and ubiquitous punya ni lah. Okay, and then kita ada sensor mobile and wireless devices. Even though many mobile and wireless devices are available, there will be many more in the future. Okay, for example, mobile and wireless devices graded by increasing performance. Sekarang ni bila kita tengok smartphone, apa yang kita beli berdasarkan apa? Ni smartphone. Smartphone. Okay, kita beli sebabkan apa? Satu, sebabkan dia punya performance lah kot. Ramai yang nak main game main Mobile Legends dan sebagainya. Okay, performance diukur daripada segi apa? Daripada segi dia punya storage, nanti kita akan sampai. Performance diukur daripada segi dia punya RAM lah. Biasanya dia punya processor lah. Okay, sekarang ni kita gunakan Qualcomm kita ada Exynos, okay, dan macam-macam lagi lah processor, Snapdragon. Okay. Yang kedua, dia akan ukur daripada segi storage lah. Okay. Kalau storage biasanya sekarang ni telefon-telefon semua 64GB ke atas lah. Dia tak akan ada 64GB melainkan low spec lah. Kita akan ada 128GB dan seterusnya lah ke atas lah. Even though sekarang ni kalau kita lihat macam cloud, walaupun kita punya storage rendah, tapi kita ada cloud yang tinggi lah. Contohnya kita ada cloud sampai 1TB dan sebagainya. Okay, kemudian daripada segi durability maksudnya tahan tak tahan. Maksudnya kalau kita nak beli satu-satu smartphone, biasanya kita akan tengok dia punya accessories. Dia punya screen protector, dia punya casing. Kenapa agaknya kita perlukan casing dengan screen protector? Protect phone sebab biasanya untuk waranti dia tak cover kalau pecah, skrin pecah dan sebagainya. Jadi kita perlu beli screen protector, lens protector dan sebagainya lah. Ini semua adalah untuk bisnes. Seterusnya kalau kita dah lihat daripada segi detail, sensor, a very simple wireless device is represented by sensor transmitting the state information. State information ni kita akan bagi 0 and 1 punya ni. Nanti komputer akan translate lah. And then embedded controller. Okay, and then pager. Pager dulu dia akan dia punya fungsi lebih kurang macam text. Yang ni in the late 1990s lah. Okay, kita ada pages. Okay, macam ni lah. Okay, saya pun tak pernah guna benda ni. Okay, dia bisa kata kita, tapi lama dia punya waiting time dia lama lah. Maksudnya kalau kita text akan sampai ke kawan kita tu lebih kurang dalam 30 minit ataupun sejam lah. Okay, sebab dia punya user dia tak ramai masa tu. Kemudian kita ada mobile phone, kita ada personal digital assistant lah. Yang ni pun sekarang ni dah lebih kepada tablet lah. Lepas tu kita ada pocket computer. Pocket ni lebih kepada mini computer lah. Dan kita ada laptop, netbook dan sebagainya, notebook. Okay. Yang paling penting kalau kamu beli notebook ataupun netbook adalah dia punya bateri lah. Kalau macam dulu bateri boleh cabut-cabut sekarang ni bateri dah fix jadi mendatangkan keuntungan kepada pengeluar lah. Contohnya macam kita ada Asus kalau dia bateri boleh orang clone, jadi bila dia buat fix macam tu dekat laptop, jadi kurang lah. Maksudnya bisnes dia akan lebih untung. Okay, ni contoh pocket PC in fact in the late 1998 dia lebih kurang kita punya tablet tapi dulu dia constraint dia adalah button lah. Dulu is still using the key button.
And then we have a laptop, netbook, notebook, and netbook. Okay, this one is revolutionized from 1991 until 2006. Okay, and then overview of mobile devices. Kita ada sensor. Ya, sekarang ni kita ada drone. Okay, kita ada wearable devices. Okay, contohnya kita ada smartphone dan sebagainya lah. Ini adalah dia punya example lah. Okay, okay, history ni kamu tengok-tengok lah. History of wireless communication. Okay, more power required to have more performance lah. Contohnya kalau kita punya device tu bateri dia 4000 milliamp per hour, kita perlukan at least Snapdragon 888 lah untuk performance. And then mobile communication is greatly influenced by the merging of telecommunication and computer networks. Okay. Okay, this one is wired versus the wireless network. Of course lah, the wireless can have advantages. And then if you compare wired and mobile network, kita akan ada untuk wired high bandwidth lah. Maksudnya kalau kita cucuk punya kabel tu lagi laju. Kemudian kita ada low delay, high delay, mobile network delay dia kurang lah. Kalau kita bercakap dengan kawan kita tu almost real time lah. Maksudnya kalau bila saya bercakap ni, kamu akan dapat maklumat ataupun suara saya tu almost real time lah. Okay, kemudian kita ada impressive wireless infrastructure. Kita ada Bluetooth, Bluetooth, and then kita ada urban, kita ada suburban, satellite and global. Okay, kalau kita tengok, Malaysia dah melancarkan beberapa satelit. Satelit yang dipanggil sebagai MISAT 1, MISAT 2 dan sebagainya lah. Kita ada beberapa satelit. Apa kegunaan satelit ni? Satelit ni kegunaan dia satu, dia nak kita nak pancarkan kita punya channel sendiri. Contohnya macam Astro dan sebagainya lah. Lagi senang. Okay, kita ada, kalau macam dulu kita ada GSM, personal communication via GSM. Kita ada GPS. Okay, kita ada, this one is applied, which mean that you using mobile computing in a certain area. Okay, contohnya kalau macam kita buat tracking devices, kita gunakan GPS. Okay. Kemudian kalau medical, kita ada using the wireless tablet like PC to collect and share the patient information. Kemudian sales, okay. Kita ada emergency, contohnya kalau berlakunya flood, fire ataupun hurricane di Jepun, misal kata di Jepun, dia akan ada satu siren yang menyatakan kalau banjir, siren dia macam mana, kalau earthquake dia punya suasana tu lain lah, dia punya bunyi tu lain. Kemudian untuk mobile computer ni, bila dekat Jepun, bila berlakunya earthquake ataupun flood, biasanya dia punya mobile phone tu akan vibrate dengan dengan dia akan ada specific sound lah. Untuk kita bezakan antara flood, hurricane ataupun fire lah. Okay, dan kita juga ada limitation untuk mobile computing ni. Apa-apa saja yang berasaskan kepada bateri ataupun bauxite tadi tu, dia ada dia punya jangka hayat lah. Even though kalau kita lihat kereta sekarang ni ada kereta hybrid ni, maksudnya dia ada jangka hayatnya 7 hingga 8 tahun lah. Lepas tu bateri tu akan decrease dia punya performance lah. Contohnya kalau macam iPhone, dia akan ada 100% untuk new iPhone lah. Kalau macam iPhone yang dah 2-3 tahun, dia punya battery performance tu dia akan kurang. Okay, sama juga macam kita punya laptop. Bila kita charge, dia ada cycle charge. Cycle charge ni maksudnya kalau kita charge lebih daripada 500 kali, dia akan kurang battery capacity tu, dia akan jadi 97, 95 dan seterusnya lah.
Okey, kemudian kita ada 5G. Nanti kamu tengok apa itu 5G. Teknologi dia download lajulah 5G. Okay, kalau ni sekarang 5G kan, sekarang ni kat Korea dia panggil 6G 6G pula. 6G tu lagi laju lah. Okay. Okay, sekarang ni 5G dah ada tapi dia ada di kawasan-kawasan tertentu lah. Okay, contohnya dekat Putrajaya dengan Cyberjaya lah. Okay, apa beza 4G dengan 5G? 5G dia menggunakan apa? Dia menggunakan channel yang lagi banyak lah. Kalau macam 4G dia ada uh, 2 channel ataupun 3 channel saja. Okey, paling banyak pun 4. Kalau 5G dia ada 5 lah, 5 channel. Nanti kita akan tengok lah. Okey, 5G offer a big speed of bandwidth boost over 4G lah. Kalau macam 4G ni limitation dia lebih kurang dalam 400 hingga 500 meg lah per second. Kalau macam 5G ni lebih laju lah sampai 1 terabyte lah. Okay. And then 5G offer low latency. Latency ni maksudnya apa? Bila kamu ping ataupun kamu tengok dekat speed test dia punya ping tu kurang, maksudnya dia punya apa? Dia punya apa dengan server tu lagi laju lah. And ultra high density of connection lah. Okay, this one is summary. You need to define this one and then upload to Padlet lah. Yang ni kamu kena define dengan upload dengan Padlet lah. Lepas tu itu saja daripada saya. Ada soalan ke?